Lanjut ya, sekarang pertanyaan nomor 6. Reaksi di bawah ini berlangsung spontan, kecuali, jadi di soal nomor 6 kamu harus mencari reaksi yang tidak berlangsung secara spontan. Kespontanan reaksi itu bisa kita lihat dari deret volta, ya. Nah, Ibu sudah pernah memberikan materi tentang deret volta. Jadi ini adalah deret volta. Nah, prinsip dari deret volta itu adalah reaksi pendesakan. Jadi, logam yang ada di sebelah kiri bisa mendesak ion yang ada di kanannya. Contohnya gimana? Kita lihat opsi nomor 1. Di opsi 1, kamu harus bisa menentukan mana yang logam, mana yang ion. Cu, ya, ini adalah logam. Nah, kemudian Zn2+, ini adalah ion. Jadi, supaya reaksi pendesakan ini bisa terjadi, si logam ini posisinya pada deret volta itu harus ada di sebelah kirinya ion. Benarkah Cu ada di sebelah kiri Zn? Kita lihat Cu di sebelah sini, ya. Kemudian di Zn ternyata Cu ini posisinya ada di kanannya Zn. Jadi, opsi 1 itu adalah tidak spontan. Berarti ini jawabannya ya, yang A. Tapi kita cek dulu yang opsi selanjutnya, yang B. Zn ya dengan Cd2+. Mana yang logam? Yang logam itu adalah Zn. Bagaimana posisi Zn terhadap Cd pada deret volta? Zn ya di sebelah sini, kemudian Cd ada di kanannya. Ternyata Zn ini ada di kirinya Cd. Berarti reaksi ini bisa berlangsung secara spontan. Kita lihat opsi C. Yang logam itu adalah Cd-nya. Kemudian yang non-logam ini adalah Cu2+. Jadi bukan non-logam, maksud Ibu ion. Ya. Jadi yang ion itu adalah Cu2+. Jadi bagaimana posisi Cd terhadap Cu? Apakah Cd ini ada di kirinya Cu? Kita lihat ini Cd, ya. Kemudian Cu ada di sebelah kanannya. Ternyata Cd ini ada sebelah kirinya Cu. Berarti reaksi ini berlangsung secara spontan. Selanjutnya opsi D. Kita lihat ada logam Cd, ya, kemudian ion Ag+. Perhatikan kalau ion dia punya muatan, itu cirinya, ya. Kalau logam itu dia netral. Nah, bagaimana posisi Cd terhadap Ag pada deret volta, ya? Ternyata Cd ini ada di kirinya Ag, ya. Jadi reaksi yang opsi D itu spontan juga. Bagaimana dengan opsi E? Ya, opsi E, Zn terhadap Ag2+. Zn terhadap Ag, apakah Zn ada di kirinya Ag? Iya, ternyata pada deret volta, Zn itu ada di kirinya Ag. Ya. Jadi, opsi E spontan juga. Jadi betul jawabannya adalah yang A. Selanjutnya nomor 7. Pertanyaan nomor 7. Logam-logam berikut dapat bereaksi dengan asam klorida encer kecuali yang mana? Nah, untuk bisa menjawab logam yang bisa bereaksi dengan asam klorida encer itu pada dasarnya adalah prinsip pendesakan logam. Jadi yang dipakai tetap deret volta, ya. Nah, ketika logam bereaksi dengan asam encer ini menghasilkan garam plus H2. Jadi tujuan kita itu untuk membentuk H2. Bagaimana supaya H2 ini bisa terbentuk? Berarti H pada asam encer ini harus bisa didesak oleh logam. Oleh karena itu, di sini menggunakan reaksi pendesakan logam. Nah, supaya reaksi ini bisa terjadi, syaratnya si logam itu harus ada di sebelah kiri H pada deret volta. Ya, itu. Kemudian yang kedua, reaksi ini bukanlah menggunakan asam HNO3 atau asam H2SO4 pekat. Jadi ini bisa terjadi kalau dia asamnya itu bukan HNO3 atau H2SO4 pekat.
Nah, kita cek sekarang. Jadi semua logam yang berada di sebelah kiri H itu bisa ya bisa bereaksi dengan asam klorida encer, kecuali logam itu adanya di sebelah kanan H. Nah, karena di sini pertanyaannya adalah kecuali, maka kita harus cari logam yang posisinya ada di sebelah kanan H. Ini ada H, ya. Logam yang ada di sebelah kanan H itu ternyata ada Cu, Hg, Ag, Pt, Au. Kerupuk hangus agak pahit Au. Jadi yang harus kita lihat di sini, adakah logam-logam tersebut di opsi ini? Ternyata ada di E. Jadi jawabannya yang E, eh, nomor berapa ini? Nomor 7. Kemudian nomor 8. Nomor 8 itu ada logam-logam X, Y, dan Z. Punya N0-nya masing-masing minus 0,5, 0,8, dan minus 1,2. Ini adalah data potensial sel. Kemudian, data potensial sel ini disebut juga dengan potensial sel reduksi. Ya, jadi ini adalah data potensial sel reduksi. Nah, potensial sel reduksi untuk X, Y, dan Z itu adalah segitu. Tugas kita itu adalah menyusun ya data potensial sel ini berdasarkan yang terbesar ke yang kecil. Jadi yang paling besar siapa? Yang paling besar itu adalah Y ya. Jadi potensial sel reduksi Y itu yang paling besar. Selanjutnya itu adalah X ya. Selanjutnya adalah Z. Nah, ini urutannya ya, urutan potensial sel reduksinya. Pertanyaannya ya, pernyataan yang benar yang mana katanya? Y dapat mereduksi Z, tapi tidak dapat mereduksi X. Kita lihat Y, ya, karena ini adalah data potensial sel reduksi, artinya kalau dia potensial sel reduksinya besar, berarti si Y ini bisa mereduksi X dan juga Z. Berarti opsi A salah. Opsi B, X ya dapat mereduksi Z, tapi tidak dapat mereduksi Y. Betul, ya. Jadi jawabannya yang B. X dapat mereduksi Z, tapi tidak dapat mereduksi Y.